Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GBDI LSD Magelang. Kita kembali jumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama terus belajar firman Tuhan dengan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini sampai dalam pembacaan Matius 18, saya mengambil ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita membaca bersama-sama. Matius 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu anak kecil. Nah, berbicara tentang anak kecil pada umumnya rata-rata ya, itu seringkali diabaikan, dianggap tidak terlalu penting dalam hal-hal tertentu, diremehkan atau tidak terlalu dianggap gitu ya Bapak Ibu. Tetapi dalam perikop ini justru Tuhan Yesus mengajak untuk pembaca atau pada waktu itu juga kepada murid-murid dan orang banyak belajar dari anak kecil. Harus seperti anak kecil dikatakan. Ada apa dengan anak kecil? Mengapa Yesus mengajar supaya jadi seperti anak kecil? Mari kita akan simak firman Tuhan dan tetap belajar dalam 365 hari yang mengubahkan dengan cara OIA. Mari kita observasi tokoh yang terlibat di sini, ada Yesus dan juga ada murid-muridnya. Apa yang diperbincangkan oleh mereka? Murid-murid menanyakan siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kemudian Yesus menyuruh mereka menjadi seperti anak kecil. Interpretasi yang akan kita pelajari adalah apa yang diajarkan Yesus selalu berlawanan dengan cara dunia, selalu tidak sama dengan yang pada umumnya ada di dunia. Kebanyakan orang memandang anak kecil sebagai pribadi yang belum tahu apa-apa, dia belum mengerti apa-apa, sehingga seringkali anak kecil itu mudah diabaikan atau disepelekan atau diremehkan. Masih anak-anak, dia tidak terlalu penting dan lain sebagainya. Ada ungkapan-ungkapan, ya dia masih kecil, dia masih terlalu polos dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Tetapi justru dalam pembacaan ini Yesus mengajar, hendaklah kamu menjadi seperti anak kecil. Mengapa Tuhan ajarkan harus seperti anak kecil? Karena anak kecil itu memiliki sifat yang masih polos ya, belum ada hal-hal yang bercampur dengan noda-noda kehidupan ini ya Bapak Ibu. Belum ada hal-hal yang membawa mereka menjadi melakukan hal yang tidak baik ya untuk anak kecil yang pada umumnya. Seperti apa sifat dan karakter anak kecil? Itu sebabnya mengapa Yesus mendorong atau menasehati supaya kamu menjadi seperti anak kecil. Kalau kamu mau menjadi yang terbesar dan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga, kamu harus menjadi seperti anak kecil ya. Nah, kita akan belajar seperti apa sifat dan karakter anak kecil itu. Anak kecil itu dia mau dibentuk, mau diajar. Biasanya yang mengajar anak-anak itu pasti orang tua ya, atau kakak dan sebagainya. Kalau masih kecil dia diajar dan dia mau diajari apa saja. Anak kecil itu cepat sekali nangkapnya ya, karena pikirannya masih bersih ya Bapak Ibu. Nah, mau dibentuk, mau diajar. Kemudian anak kecil itu juga mudah mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada anak-anak yang misalnya bertengkar gitu ya dengan temannya, tapi tidak lama kemudian dia sudah bisa akur lagi, bermain bareng, mereka bisa tertawa-tertawa lagi dan tidak menyimpan sakit hati atau kepahitan ya.
mudah mengampuni dan juga mudah melupakan kesalahan orang lain. Kemudian anak kecil, dia juga tidak pernah khawatir akan hari esok. Kenapa dia tidak khawatir? Dia percaya sepenuhnya kepada orang tua, kepada papa mamanya. Mau dia bisa makan atau tidak, mau seperti apa besoknya kalau besar, dia pasrah sepenuhnya, menyerahkan hidupnya itu, masa depannya itu sama orang tuanya. Sekolahnya harus seperti apa, biayanya seperti apa, tidak pernah mikir itu anak kecil. Ya, dia tidak pernah khawatir akan hari esok. Kemudian dia percaya penuh kepada orang tuanya. Dan anak kecil juga jujur apa adanya. Apa yang dikatakan, yang diucapkan seperti yang dia lihat, seperti yang dia dengar. Demikian juga itulah anak kecil ya. Jadi menjadi seperti anak kecil adalah bagian dari pertobatan. Itu di ayat yang ketiga. Kalau kita boleh belajar dalam pembacaan tadi. Di ayat yang ketiga ya, tadi ya, di ayat yang ketiga dikatakan lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Puji nama Tuhan ya. Kita mau belajar seperti anak kecil dan apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Siapa mau mendapat bagian dalam kerajaan sorga? Dikatakan firman Tuhan harus menjadi seperti seorang anak kecil. Caranya apa? Kita tinggal meniru berarti ya, seperti anak kecil caranya. Anak kecil rendah hati ya. Kita harus rendah hati. Dalam bacaan tadi dikatakan kalau kamu tidak merendahkan diri, tidak rendah hati, maka kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Rendah hati juga adalah merupakan sifat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Efesus 4 ayat yang kedua, di sana dikatakan hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Dan apalagi yang bisa kita pelajari cara untuk kita dapat mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga seperti anak kecil, mau mengampuni ya. Lukas 11 ayat yang keempat, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Mau mengampuni karena kita yang sudah terlebih dahulu diampuni oleh Bapa kita. Seperti anak kecil juga selanjutnya, jangan khawatir ya. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Orang yang khawatir sama artinya tidak percaya akan Tuhan. Orang yang khawatir sama artinya dia tidak menganggap Tuhan ada, tidak percaya Tuhan sanggup melakukannya. Itu sebabnya sama kalau kita harus belajar seperti anak kecil, janganlah khawatir. Serahkan seluruhnya kepada orang tua kita, Bapa yang mengasihi kita, yaitu Bapa yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Bapa di sorga ya. Yohanes 14 ayat yang ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Kalau kita percaya kepada Yesus, itu sama dengan kita percaya kepada Bapa. Kita mungkin di dunia sudah tidak memiliki orang tua. Ya, saya sudah tidak punya ayah dan ibu, tapi saya punya Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan saya, yaitu Bapa Yesus. Bapak Ibu semua yang ada di rumah juga dapat merasakan kedekatan dengan Bapa yang senantiasa mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Mari kita belajar firman Tuhan, dikatakan sama seperti anak kecil. Kalau kita mau disebut sebagai yang terbesar dalam kerajaan sorga, itu adalah orang-orang yang memiliki sifat tulus, jujur, rendah hati, mau mengampuni, tidak khawatir, dan selalu percaya kepada Bapa kita
di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu dengan setia mendengarkan Renungan 79. Saya percaya Bapak Ibu juga diberkati lewat setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan sebuah kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya lewat chat WhatsApp 0887420088. Mari kita saling mendoakan, saling mendukung dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah hati kami senantiasa tulus mengasihi Tuhan, seperti anak kecil yang Engkau jadikan teladan. Bagaimanakah kehidupan kami supaya kami tetap rendah hati, jujur mengasihi Tuhan, dan kami senantiasa belajar percaya penuh kepada Engkau sebagai Bapa kami yang kekal. Terpujilah namamu Bapa di surga, berkati umat-umatmu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, agar kami melakukan kehendak Bapa, agar dalam hidup kami belajar seperti anak kecil yang senantiasa hatinya dipenuhi dengan ketulusan, dan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, jagalah kiranya jiwa kami umat-umat-Mu, sebab kami berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal kami umat-umat-Mu, sebab kami menanti-nantikan Engkau ya Allah. Bebaskanlah kami umat-umat-Mu dari segala kesesakan. Terima kasih, kami terima firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.